Shalom, puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jumpa lagi bersama dengan saya Pastor Ryan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Kenali Tuhan dengan Benar pada sesi yang keempat, atau saya sebut sesi yang terakhir. Oke, kita perhatikan bahwa sering sekali saya mengingatkan kepada kita untuk kita terus memperhatikan dengan benar serta membaca seluruh isi Alkitab sehingga kita dapat mengenali Tuhan kita itu dengan benar. Bukan saja mendengar khotbah-khotbah itu baik, membaca buku-buku itu bagus. Ya, apalagi buku-buku yang ditulis oleh para penulis yang sudah terkenal secara umum, secara meluas. Jangan membaca buku-buku yang salah, karena kalau kita membaca buku yang salah, maka kita juga bisa terjerat di dalam kesesatan. Kalau kita membaca buku yang sesat, maka otomatis kita bisa terjerat dalam kesesatan. Tetapi kalau kita membaca buku dari penulis yang benar, penulis yang baik, yang sudah sangat terkenal dan sudah dikenal secara umum, maka otomatis kita pasti akan dapat memperoleh sesuatu yang baik, yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru melalui pembacaan tersebut. Nah, demikian juga kita harus membaca Alkitab, karena Alkitab itu adalah pedoman dalam setiap hidup orang-orang Kristen, orang percaya. Ya, jadi kita harus membaca Alkitab supaya kita bukan saja mendengar dari orang, tetapi kita juga tahu sendiri, mengerti dan memahaminya sendiri. Nah, dengan demikian langkah kita dan setiap tutur kata perkataan kita pun tidak mungkin tersesat. Oke, kita akan masuk di dalam pelajaran kita yang keempat ini. Kenali Tuhan dengan benar pada sesi yang keempat. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa Yesus selama dia ada di dalam dunia ini, ketika Yesus datang di dalam dunia, Yesus itu memiliki dua natur. Natur yang pertama adalah natur ilahi atau natur Allah. Kemudian natur yang kedua adalah natur manusia. Jadi natur ilahinya ketika dia menyampaikan firman Allah kepada para murid. Natur ilahinya kemudian berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ketika natur ilahinya berkata ketika pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dosamu telah diampuni. Itu adalah natur keilahiannya yang sedang berbicara. Karena perlu kita pahami bahwa tidak ada seorang manusia yang bisa mengampuni manusia yang lain. Hanya Tuhan satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita yang bisa mengampuni dosa manusia. Tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa dia, anak manusia, bisa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya Yesus adalah Tuhan Allah, yang sebagaimana sudah kita pelajari dari ayat-ayat yang jelas pada poin yang pertama, sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi yang ketiga. Jadi yang perlu kita sepakati dulu adalah bahwa ketika Yesus di dalam dunia, dia memiliki dua natur, yaitu natur keilahian, natur kealahan, dan yang kedua adalah natur manusia. Jadi ketika dia berkata bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, pergilah, dosamu telah diampuni, ya, maka itu dia sedang merefleksikan, atau dia sedang mempertontonkan, mempertunjukkan natur keilahiannya, natur kealahannya. Tetapi ketika dia bertanya sama murid-murid, hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Lalu dia makan ikan dan makan roti, nah itu natur manusianya. Ketika dia lapar, ketika dia haus, itu natur manusianya. Ketika dia kepanasan, itu natur manusianya. Ketika dia berbicara kepada
natur keilahiannya di atas kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tidak sedang berbicara tentang kepada sosok yang lain, tetapi sebenarnya dia berbicara, menyampaikan teriakan itu dari natur manusianya kepada natur keilahiannya. Nah, pada momen itu, pada momen saat dia berada di kayu salib dan hendak menghembuskan nafas yang terakhir, menyerahkan nafas, menyerahkan dirinya untuk masuk di dalam maut. Nah, pada saat itu betul-betul natur keilahiannya itu tidak berkuasa atas dirinya dia. Yang berkuasa itu adalah natur kemanusiaannya. Jadi dia menderita kesakitan, dia merasa takut dan gentar sama ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan gemetar. Dia berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia berdoa di situ bukan berarti Yesus punya Bapa, lalu Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, Bapa yang ada di alam pengertian kita bahwa Bapa secara manusia lumrah, tidak seperti itu. Dia sedang berdoa kepada natur keilahian, kepada Allah Bapa. Berbicara kepada Allah yang Maha tadi itu. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang menjadi manusia. Nah, kita harus perhatikan di sini dan kita juga harus sepakat di sini, saudara. Kalau saudara tidak sepakat, maka saudara tidak akan mengerti. Di dalam Yohanes pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 adalah sebuah narasi, ya, sebuah narasi doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Narasi doa ini adalah narasi doa di mana natur kemanusiaannya yang menyampaikan kepada natur keilahiannya, kealahannya, dia menyebut sebagai Bapa. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu dipermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi yang berhak memberikan hidup yang kekal kepada semua orang itu adalah Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Yesus sedang menggunakan kata-kata seperti ini, maka itu adalah natur manusianya yang sedang berbicara kepada natur keilahiannya. Karena di dalam sisi yang ketiga tadi, bahwa di situ dengan jelas disampaikan dia adalah Allah yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan sebagai Bapa. Nah, jadi di situ jelas disampaikan. Oke, saya tidak lagi membahas pada sesi yang ketiga, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah itu cuma satu, Allah yang benar. Bukan berarti Yesus sendiri punya Allah, berarti Yesus itu manusia. Nah, ini keliru. Ini adalah pemahaman yang falase. Pemahaman yang falase, pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sesuai, tidak pas dengan isi keseluruhan Alkitab. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, yang telah engkau utus. Nah, itu dia sedang berbicara tentang kemanusiaannya. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita pasti akan tahu bahwa Yesus natur manusianya yang sedang berbicara kepada natur keilahiannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan yang dia miliki itu di dalam hadirat Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Maksudnya itu adalah murid-murid yang berbicara tentang manusia mereka. Murid-murid berbicara tentang manusia dan semua orang yang percaya kepadanya tentunya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidaklah ada lagi di dalam mereka, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu adalah nama Bapa sendiri, nama Allah sendiri. Makanya disampaikan apa? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi dia ulangi lagi, dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama yang Allah berikan kepada Yesus ya adalah nama Bapa itu sendiri, nama Allah itu sendiri. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi sementara dia ada dalam dunia, dia sampaikan ini supaya mereka menjadi terhibur, supaya mereka menjadi kuat. Siapa? Murid-muridnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi orang-orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak berasal dari dunia. Kenapa? Karena center point yang dimaksudkan di situ adalah, rujukannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan terus hidup sampai kepada kedatangan yang kedua kali, maka orang-orang ini akan diangkat dan diubahkan sama seperti Tuhan, memiliki tubuh kemuliaan, yang tidak lagi memikirkan tentang kedagingan dunia ini, yang tidak lagi memikirkan tentang hawa nafsu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus maksudkan di situ adalah selain murid-murid ini, juga adalah orang-orang pada generasi berikutnya. Melalui pemberitaan murid-murid ini, mereka kemudian terima akan pemberitaan Injil kebenaran dan mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Jadi
dunia tidak mengenal Bapa. Karena itu ketika Filipus bertanya, di manakah Bapa itu, tunjukkanlah kepada kami, Yesus tidak bisa menunjukkan. Dan Yesus berkata, aku adalah Bapakmu. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan. Jadi narasi pembacaan kita mulai dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 26 itu berbicara tentang doa Yesus untuk murid-murid dan untuk orang-orang, semua orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus, supaya dilindungi oleh Tuhan. Jadi natur kealahannya, natur keilahiannya yang melindungi semua orang-orang kudus bersama-sama dengan murid-murid, atau melindungi semua murid-murid bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam pemberitaan Injil. Yohanes pasal yang pertama. Sekarang kita akan melihat poin yang pertama, Yesus adalah Allah. Apakah Yesus pernah berkata, aku adalah Allah? Oh, banyak. Baik secara langsung atau tidak langsung, banyak. Makanya seringkali ada orang-orang dari pihak-pihak Muslim, dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa apakah Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku? Itu banyak. Banyak sekali, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu dari mulut Yesus sendiri, dan secara tidak langsung adalah dari murid-muridnya dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan semua orang menyaksikan hal itu. Bahkan orang-orang yang datang dalam keadaan yang buruk dan kemudian mereka disembuhkan secara ajaib. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan, dipanggil keluar dari dalam kubur, dan itu taat, mayat itu taat kepadanya, dan mayat itu menjadi hidup kembali. Orang yang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang tuli, orang bisu, orang kerasukan setan. Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang buruk keadaannya datang kepadanya, dan mereka semua disembuhkan. Dan dalam Markus pasal yang kedua mengatakan apa? Seorang lumpuh yang datang kepada Yesus. Dan orang lumpuh itu diturunkan dari atap rumah untuk dihadapkan di hadapan Yesus. Dan Yesus tidak apa-apakan, cuma Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan pulanglah ke rumahmu, dosamu sudah diampuni. Wow, itu luar biasa, itu keren sekali saudara. Itu keren banget. Dan Anda masih tidak yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Masih menyangkal? Masih belum kuat? Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Yesus berkata, akulah Tuhan, atau akulah Allah. Di mana buktinya? Kita perhatikan dulu Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kata-kata ini seringkali disalah artikan, sebab kata guru, kata Tuhan itu dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan sebagai Tuan, kurios, ya, sebagai Tuan. Nah, kata kurios di sini adalah kata yang bisa digunakan Tuan dan juga bisa digunakan Tuhan, tergantung penempatannya pada posisi penempatan itu. Dan murid-murid itu tidak mungkin menyebut bahwa gurunya, Yesus yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang menyampaikan berita surga, yang menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan semua orang-orang lumpuh, orang tuli, orang buta, dan bahkan orang mati sekalipun, dia suruh keluar dari dalam kubur dan itu taat kepadanya. Dan bahkan dia berkata, dia berkuasa mengampuni dosa dan dosanya sudah diampuni.
Tidak mungkin murid-murid itu menyebut engkau sebagai Tuhan kami, tetapi mereka justru pasti menyebut engkau adalah Tuhan. Karena itu mereka menyerukan, mereka memberitakan Injil. Petrus memberitakan Injil, Yohanes memberitakan Injil. Ya, mereka semua memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus yang telah engkau salibkan, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Dan itu sudah jelas. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tetap tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kenapa ini kata Tuhan yang dipakai? Sebab kalau kata Tuhan tidak tepat, karena murid-murid itu bukan babu atau hamba daripada Yesus, tetapi mereka adalah murid. Kata murid itu beda dengan kata hamba. Ya, kata murid itu beda dengan kata hamba yang dimaksudkan, hamba yang diperjualbelikan. Oke, jadi tidak mungkin murid-murid itu menyebutnya dengan Tuhan atau majikannya. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, coba kita perhatikan. Apa yang Yesus berkata? Aku adalah Tuhan dan Allah. Aku adalah Tuhan dan Allahmu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, perkataan ini adalah narasi cerita tentang ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis mencobai dia di padang gurun, dan iblis menyuruh. Yang pertama menyuruh mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pencobaan yang kedua yang disampaikan oleh iblis, bahwa dia membawa dia ke atas hubungan bait Allah, dan dia berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya untuk menatang engkau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi iblis menggunakan ayat firman Tuhan. Ya. Tetapi kemudian Yesus menggunakan juga ayat firman Tuhan, dan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu ayat yang 10, Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, perkataan Yesus di situ adalah Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan Allah. Lalu meminta bukti apa lagi? Sebenarnya ini bukti-bukti secara langsung ini tidak ada pun, tetap menjadi kuat bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena yang pertama, Yesus berhak mengampuni dosa. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Hanya adalah Allah saja yang berhak mengampuni dosa. Masa ada manusia yang tahu tentang hari kematiannya dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Kalau ada manusia yang tahu seperti itu, coba tunjukkan. Mulai dari perjanjian lama, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada seorang manusia yang disampaikan bahwa dia mengerti, dia tahu tentang hari kematian dan hari kebangkitannya. Atau dia menyampaikan bahwa dia mati tetapi nanti dia akan bangkit. Tidak ada. Nah, kalau kita semua manusia tahu bahwa kita akan mati hari ini, tetapi nanti kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh Allah, oleh Yesus. Jadi perhatikan di sini,
Bukti yang kedua, Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allah." Bukti secara langsung dari perkataan mulut Yesus sendiri. Bukti yang ketiga, barang siapa yang telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bapa yang dimaksudkan situ adalah Allah. Nah, itu tidak perlu saya sampaikan lagi karena sudah saya sampaikan pada sesi yang ketiga, yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kemudian yang keempat, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang berkuasa di bumi ini memberikan hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu berbicara tentang surga. Siapa yang memberikan jaminan tentang surga yang kekal? Cuman Allah satu-satunya. Nah, kenapa Yesus berkata bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka? Sebab Dia adalah Allah. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, ini dia berbicara, natur manusianya sedang berbicara. Bapakku, natur manusia, yaitu kemanusiaan Yesus yang berbicara. Bapakku yang memberikan kepada mereka memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, bukan dua, bukan tiga. Ya, saudara paham sampai sini? Kemudian berikutnya, yang kelima, Yesus menghakimi semua orang. Yesus berkata, Dia adalah, Ibrani mengatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar dalam surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Allah yang dimaksud situ siapa? Yesus. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi hanya Allah, Yesus, yang menghakimi semua orang. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Siapa? Allah yang menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Dia adalah Tuhan Allah yang kemudian menjadi manusia dalam 1 Yohanes. Tuhan Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian yang telah menjadi manusia di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14 mengatakan, firman-Nya telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Poin yang berikutnya, yang keenam, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau Dia awal dan akhir, berarti Dia awal. Sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada. Dan Dia akan menutup buku pada akhir dunia ini. Awal dan akhir. Siapa yang berani berkata dirinya adalah awal dan akhir? Cuman Allah satu-satunya bisa berkata demikian. Lalu kenapa Yesus berkata Dia adalah awal dan akhir? Haleluya. Nah, saudara, sebenarnya dari pernyataan-pernyataan ini harus kita tahu dan harus dipercaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa tunggal yang datang sebagai manusia untuk mengampuni dosa kita, dan kemudian Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Haleluya. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Wow.
yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Wahyu 26 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa yang memberikan pernyataan ini? Siapa yang menulis tentang ini? Dia adalah Rasul Yohanes yang mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Dia mendapat penglihatan tentang akhir zaman, bahkan tentang apa yang akan terjadi. Dan semua apa yang ditulis itu benar-benar ya dan amin, pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita diberkati melalui pernyataan firman Tuhan ini, yaitu mengenal Tuhan dengan benar, dari sesi yang pertama sampai sesi yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya yakin kesimpulannya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa kita yang benar, Yesus adalah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Yesus adalah Allah yang benar, hidup yang kekal, dan tidak ada yang lain. Dan suatu ketika Dia juga akan datang menghakimi dunia, sebab Dia adalah awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.